Hai Sobat Horor, gimana nih kabar kalian? Nafas masih pada lancar kan? Kalau masih pada lancar, jangan lupa makan dan tetap bernafas untuk bertahan hidup. Hari ini aku bakal mengulas film tentang Savage Creatures tahun 2020. Gak usah basa-basi lagi, langsung kita mulai. Di awal film, terlihat ada sebuah mobil van yang dikendarai oleh seorang wanita dan pria. Dan di bagian bagasi belakang ini, terlihat ada seorang gadis yang tangan dan kakinya terikat. Yang ternyata, sang gadis itu adalah korban penculikan. Adegan berpindah yang memperlihatkan sang gadis yang dibaringkan di kamar. Lalu ada seorang ibu-ibu yang memberikan sebuah suntikan ke leher gadis itu. Tak lama berselang, si gadis digendong dan diletakkan di bathtub. Dan tak lama kemudian, terlihat seorang pria yang menusuk-nusuk dada si gadis dengan pisau, lalu memutilasinya. Di dapur, si wanita dan pria itu terlihat sedang menyiapkan makanan dan terlihat si wanita yang sedang memanggang daging yang tak lain adalah daging gadis yang dibunuh tadi. Di sana si pria dan wanita terlihat sangat menikmati masakan yang terbuat dari daging manusia. Aduh, ternyata mereka seorang kanibal. Wah, temannya Sumanto nih. Adegan selanjutnya terlihat si wanita dan pria itu beristirahat di atas ranjang. Tetapi tenang Sobat Horor, di sini mereka tidak akan melakukan perkembangbiakan. Paginya, si pria dan wanita itu pergi ke suatu tempat untuk mengubur tulang belulang dari para korban mutilasi. Sepulang dari penguburan, di jalan mereka melihat ada dua orang perempuan yang sedang berjalan. Dan seperti tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, si wanita yang diketahui bernama Liz dan anaknya Derby menawarkan mereka tumpangan. Kedua perempuan itu adalah Rose dan Ursula. Mereka akan menuju ke barat. Tak hanya menawarkan tumpangan, Liz dan Derby juga menawarkan Rose dan Ursula untuk mandi di rumah mereka. Awalnya Rose dan Ursula menolak tawaran Liz, tetapi mungkin karena badan mereka lelah, mereka pun menerima ajakan itu. Ya kapan lagi nih bisa dapat tumpangan mandi gratis, betul nggak? Di rumah Liz, mereka seperti disambut dengan sedikit berlebihan. Lalu si Derby menunjukkan letak kamar mandi ke Rose dan Ursula. Sedangkan si Liz bersiap-siap akan melancarkan aksi pembiusannya. Di kamar mandi terlihat Rose menggeledah seisi ruangan dan mencuri uang yang ada di sana. Tak hanya menawari mandi, tetapi Liz juga mengajak Rose dan Derby untuk menginap di sana. Tetapi mereka menolak secara halus. Di sana terlihat si Liz dan Derby seperti berusaha untuk memisahkan Rose dan Ursula. Lalu di saat mereka lengah, mereka pun menancapkan suntikan yang sudah diberikan obat bius. Di saat Ursula sedikit sadar, terlihat Derby akan mulai memutilasi Ursula. Di saat si Derby ini memotong tangan Ursula, tiba-tiba tangan itu menyambung kembali. Berkali-kali Derby mencoba memutilasi tangan Ursula, tetapi tetap tidak berhasil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncullah Rose dan langsung menyergap dan juga menghisap darah si Derby. Nah,
Di sini diketahui bahwa ternyata si Rose dan Ursula adalah seorang vampir. Puas sudah menghisap darah Derby, mereka menusuk jantung Derby dan memutuskan untuk menunggu Liz pulang dari berbelanja di kota. Jadi ini ternyata si Liz meninggalkan Derby dan 2 sandranya ini untuk ke kota. Kaget melihat keadaan Derby, Liz pun akhirnya terbunuh setelah sedikit melakukan perlawanan ke para vampir. Selesai membunuh si kanibal, Rose dan Ursula terlihat berendam sambil menikmati darah dari Liz dan Derby. Di saat itu kebetulan juga adalah hari ulang tahun Rose yang ke-426. Lalu si Ursula dan Rose melakukan enak-enak. Wah, baru tahu aku kalau vampir ada yang bisa lesbi. Pagi harinya, di saat Rose dan Ursula akan pergi, terdengar siaran radio yang melaporkan bahwa ada meteor jatuh dan menyebabkan warga terinfeksi dan menjadi mayat hidup alias zombie. Waduh, di film ini benar-benar komplit ya. Ada kanibal, ada vampir, dan juga ada zombie. Setelah ini bakal muncul makhluk apa lagi ya? Penasaran kan? Lanjut. Rose yang penasaran mengajak Ursula untuk melihat makhluk itu. Dan benar saja, mereka di sana melihat ada beberapa makhluk alien melayang-layang yang kalau aku lihat sih ini lebih mirip peranakan lobster dan ikan sapu-sapu yang bisa terbang. Mereka terlihat menghisap manusia dan mengubahnya menjadi zombie. Lalu, si Rose dan Ursula berlari menghindari kejaran zombie, dibarengi dengan suara tembakan dari seorang pastor dan juga suster. Di dalam rumah, si pastor yang bernama Cooper bertanya mengenai keberadaan Liz dan juga Derby. Tetapi Rose dan Ursula berkata bahwa mereka pergi jalan-jalan. Yang ternyata titik kelemahan zombie adalah di kepala mereka. Bapak Cooper menjelaskan bahwa para zombie sebenarnya hanya mencari cara untuk membebaskan jiwa-jiwa mereka dengan cara memakan pineal yang berada di dalam otak manusia. Setelah pembicaraan panjang lebar, terlihat kembali di atas rumah Liz terdapat makhluk-makhluk peranakan lobster dan ikan sapu-sapu yang melayang. Dan secara tidak sengaja, Bapak Cooper menemukan jasad Liz dan juga Derby yang sudah terbujur kaku. Oh God. Di situ Bapak Cooper sadar bahwa si Rose dan Ursula adalah vampir. Di saat Bapak Cooper akan melenyapkan Rose dan Ursula, terlihat suster gigi yang diserang zombie. Lalu si Rose ini menyelamatkan suster gigi. Adegan berganti memperlihatkan Rose dan Ursula yang berada di kamar atas. Sedangkan Bapak Cooper dan suster gigi menghadapi para zombie yang diakhiri dengan terinfeksinya suster gigi dan meninggalnya Bapak Cooper yang isi kepalanya dimakan oleh salah satu zombie. Lalu terlihat jiwa zombie itu terbebas. Rose dan Ursula memutuskan pergi dari rumah itu. Sesampainya di kota, mereka melihat para alien yang melayang-layang. Mereka pun memutuskan untuk menghindari alien itu. Hingga apesnya, mereka pun kehabisan bahan bakar. Di tengah antah belantah, mereka menemukan sebuah rumah yang di dalamnya terdapat bangkai alien itu. Dan ternyata kelemahan alien itu terletak pada dadanya, yang terdapat otak sekaligus jantung di sana.
keasikan mengautopsi si alien, Ursula dan Ross tidak menyadari kehadiran para alien di atasnya yang secara tiba-tiba sudah menembakkan sesuatu ke arah mereka. Si Ross dan Ursula tidak sadarkan diri, tetapi sebelum Ross pingsan, ia melihat alien berusaha mengambil jiwa dari Ursula. Pagi harinya, di saat Ursula sadar, ia mencoba membangunkan Ross, yang ternyata Ross mengeprank Ursula dengan pura-pura mati. Ursula dan Ross menyadari kenapa mereka tidak bisa berubah menjadi zombie. Itu karena sejak awal vampir tidak memiliki jiwa. Wah, berarti aliennya ini salah target nih. Setelah menyadari itu, mereka pun memutuskan untuk memburu pala alien. Dan film pun the end. Ending yang sangat menanggungkan. Jadi nih sobat horor, menurut aku si Ross dan Ursula ini awalnya nggak berniat untuk membunuh si Liz dan Derby. Tapi mungkin karena apesnya Liz dan Derby yang salah sasaran yang mengakibatkan mereka dibunuh. Sebenarnya sih film ini menyajikan alur cerita yang menarik. Tetapi karena efek atau penggambaran alien yang aneh, malah menjadikan film ini sedikit konyol daripada menakutkan. Seriusan deh, coba kalian lihat zoom bentuk aliennya, bener-bener lucu. Rating film ini sendiri 7/10. Gak tahu ya gimana para penonton menilai film ini. Tapi kalau menurut aku sih, aku kasih nilai 5/10 ya. Saya Maya, sampai bertemu lagi di video-video sobat horor selanjutnya. Dan bye!